Menyangka akhirnya satu sekolah jadi meneteskan air mata. Bait pertama masih oke, bait kedua Ya. Halo Sobat Bersinar, kita bertemu kembali di dalam acara podcast BN Kota Binjai. Mana episode kali ini kita akan mengundang dua orang guru kreatif yang hasil untuk melibatkan pihak sekolah bersama dengan siswa dalam penerapan implementasi remaja teman sebaya. Apa dan bagaimana program RTS yang telah dijalankan? Mari kita lihat dari tayangan berikut ini. Ayo kita ke Danau Toba, pulangnya beli mangga. Jangan pernah pakai narkoba, nanti hidupmu bisa celaka. Rasa sayang. Jalan-jalan ke Korea, pulangnya membeli mangga. Wahai kamu anak muda, janganlah pakai narkoba. Rasa sayang sayang. Jalan-jalan ke Danau Toba, pulangnya beli. Kalau kamu sayang orang tua, jangan mau pakai narkoba. Ayo, pagi-pagi pergi ke pasar, jangan mencari bahan tumpakan domba. Hati-hati jangan kesasar, jangan pernah coba narkoba. Hei pemuda Indonesia, jangan mau jual beli narkoba. Usiamu masih muda, buat penerus bangsa, buat Indonesia jadi bangga. Jangan mau pakai narkoba. Jangan mau mati sia-sia. Hei pemuda Indonesia, langkahkan kakimu dengan waspada. Jauhilah narkoba, wujud bela negara. Jangan mau mati sia-sia. Selamat siang Ibu Ike dan Ibu Jana. Apa kabarnya Ibu Ike? Kabarnya Baik, mulia teman sekali kami bisa kedatangan ibu-ibu tenaga pendidikan kreatif ini ya dari SMP Negeri 13 Binjai. Nah, Ibu Ike dan Ibu Jana hadir pada siang hari ini di podcast kita karena keberhasilan dari SMP Negeri 13 Binjai dalam pengintegrasian modul remaja teman sebaya ya kepada seluruh peserta didik di SMP Negeri 13 yang berjumlah berapa orang Ibu? Seluruh anak didiknya 360 orang ya. Jadi modul itu diterapkan dengan baik dan saya bisa bilang sukses. Sebelumnya boleh perkenalkan diri pada Ibu Ike dan Ibu Jana tentang profil singkatnya. Silakan dari Ibu Ike dulu. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Ratni dan tim atas undangannya yang luar biasa ini. Kami berbangga sekali bisa hadir dalam podcast ini bertemakan remaja teman sebaya. Perkenalkan diri, saya adalah Ika Srimanjunistrum. Saya seorang pendidik di SMP Negeri 13 Binjai. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 13 Binjai. Saya memiliki anak dua. Pada saat kebetulan masih kecil. Kemudian untuk jabatan saya di SMP Negeri 13 Binjai, selain mengajar, saya juga diberi amanah ini menjadi koordinator kegiatan kelima di SMP.
Mungkin untuk yang asing dengan P5 di Buluk Merdeka yang sedang dijalani saat ini, kebetulan saat ini ada program namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajaran Pancasila. Dan kebetulan saya menjadi koordinatornya, dan saat ini kita bekerja sama dengan BNN dan mengintegrasikan kegiatan P5 dengan program. Oke, dengan Ibu Jana, boleh Ibu profil singkatnya? Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nurjana Nasution, biasa dipanggil Jana atau Ibu BJ. Jadi BJ itu ada singkatan Ibu Jana, cuman yang nggak tahu manggilnya Ibu BJ. Saya mengajar pelajaran IPS di SMP Negeri 13 Binjai, dan sudah beberapa tahun ini mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Status lajang. Oke, statusnya lajang ya untuk Ibu Jana. Nomor WA-nya tanya sama ibu kami. Nomor WA ada di bawah ini ya. Oke, boleh. Tadi kita sudah melihat tayangan singkat tentang bagaimana pengintegrasian modul remaja teman sebaya ataupun modul sigap pada pelajaran P5 di SMP Negeri 13. Boleh dijelaskan oleh Bu Ike maupun Bu Jana tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Mungkin dari tayangan video itu kita perlu ada penjelasan dari penanggung jawabnya langsung. Baik, terima kasih Bu Rani. Untuk implementasi program RTS di SMP Negeri 13 Binjai, saya integrasikan dengan kegiatan P5. Jadwal di P5 di SMP Negeri 13 Binjai itu setiap hari Kamis, dari mulai pagi sampai jam 12:05. Itu kalau di JP itu ada 7 JP. Saya masukkan ke dalam program P5 kami karena sangat sesuai dengan proyek yang kami ambil. Kebetulan proyek besar P5 di sekolah tahun ini temanya adalah gaya hidup berkelanjutan dengan proyeknya Sekolah Aman. Sekolah nyaman, aku senang. Jadi saya rasa sangat sesuai dengan modul RTS yang saya dapatkan dari Duta Fasilitator RTS SMP 13. Saya lihat programnya sangat menarik dan itu bisa dijadikan proyek. Di awal minggu pertama implementasi program RTS ini di SMP 13, minggu pertama saya ingat betul itu sesuai dengan modulnya, yaitu potret diri kini dan nanti, di mana mereka membuat bunga, menggambarkan diri mereka, cita-cita mereka, mendeskripsikan sambil mewarnai. Saya lihat kan anak-anak kan walaupun sudah SMP masih gemar mewarnai. Mereka mengekspresikan dirinya, apa yang perlu mereka lakukan. Dari situ mereka setelah selesai bunganya dibuat, mereka membacakan di depan sekolah. Karena setiap pagi kan kita acaranya itu ice breaking, itu sampai 9:30 mereka di sekolah, di depan lapangan. Nah, setelah minggu itu, minggu pertama, minggu kedua masuk ke program proyeknya adalah Terima Kasih Aku. Dengan proyeknya yaitu membuat surat untukku yang hebat. Seperti ini suratnya, untukku yang hebat, anak-anak masing-masing membuat surat untuk dirinya sendiri, mengidentifikasi dirinya sendiri. Ini semua ditulis oleh semua murid di SMP Negeri 13. Semua siswa. Sebelum ke surat, anak-anak saya meminta mereka untuk menuliskan, masing-masing anak itu menuliskan masalah terberat apa yang mereka hadapi, yang pernah mereka jalani sampai seusia sekarang ini. Itu di pertemuan yang sama atau di minggu sebelumnya? Di minggu yang sama, di pagi, mereka kan di lapangan. Proyeknya kan membuat surat. Jadi menurut saya sebelum ke surat, alangkah lebih baik kalau digali anak ini. Apa sih yang sudah mereka lalui sebelum meyakinkan bahwa mereka hebat. Jadi kemarin saya punya ide, saya kembangkan dari modulnya RTS. Saya minta mereka, saya beri sticky notes, mereka bebas menuliskan mana saja. Ada yang di parkiran, ada yang di belakang tembok kelasnya. Mereka menuliskan masalah terberatnya. Kenapa harus di tempat-tempat seperti Saya itu? nggak tahu, saya rasa ketika mereka menuliskan itu ada kebebasan. Kebetulan ketika mereka menuliskan, saya tidak meminta mereka menuliskan nama dan kelas. Jadi itu anonim.
jadi mereka bebas seberat apa ya mereka. Jadi mereka berekspresinya sendiri. Saya rasa semakin jauh anak itu dari temannya, semakin rahasia masalah yang dituliskan. Jadi kita dapatkan, cuman ketika pengumpulannya itu dikelompokkan menjadi klaster. Jadi satu kelompok, satu kotak itu dimasukkan masalahnya ke kotak kelas 7, kotak kelas 8, kotak kelas 9. Setelah selesai, beberapa saya bacakan, dan luar biasa masalah anak-anak sekarang luar biasa. Boleh Ibu ceritakan Bu sedikit tentang apa yang mereka tulis di dalam ketiga kotak yang Ibu baca? Yang terberat itu sampai mau bunuh diri karena berantem orang tuanya setiap hari, sampai ada membawa benda tajam. Dituliskan seperti itu, ayahnya ingin membunuh ibunya sampai ibunya itu dibunuh di kamar. Berarti mereka mengalami melihat sendiri ada kekerasan secara verbal. Iya, verbal maupun fisiknya. Iya. Sebagian besar permasalahan yang dituliskan adalah keluarga. Ada yang terberat ditinggal ibunya bekerja di Indonesia. Kebanyakan sebagian besar dari masalah, sebetulnya saya sudah baca semuanya. Sebagian besar masalahnya adalah di keluarga. Anak-anak itu mengalami masalah yang kalau menurut kita itu kayaknya belum bisa harusnya ya itu dialami oleh anak-anak, tapi mereka sudah melalui. Jadi setelah masalah itu mereka kembali ke kelas menuliskan suratnya, surat buku yang hebat tadi, buku yang hebat. Kebetulan baru ini mereka buat surat itu. Project saya pernah, tapi untuk orang tua, menuliskan surat untuk orang tua. Tapi ketika proses pembuatan suratnya mereka happy. Mereka menuliskan, mereka berkreasi, ada yang dimodifikasi dengan koran dan sebagainya dengan alat-alat sederhana. Dan ini mereka lakukan dengan sukarela ya Bu? Iya. Mereka bawa Iya. perlengkapan mereka sendiri, mereka hias, ya, Iya. begitu ya Bu ya? Iya, mereka berkreasi. Di sini kebetulan salah satu dimensi P5 itu kan kreativitas. Jadi saya rasa mereka dapat itu kreativitas. Jadi mereka masing-masing menuliskan motivasi untuk dirinya sendiri. Dan baru ini seperti itu. Bagaimana Bu tanggapan bagaimana reaksi mereka ketika mereka selesai menulis surat untuk yang hebat ini? Ketika proses penulisannya tidak ada masalah. Saya rasa mereka, kalau saya lihat pantau di masing-masing laporan wali kelasnya, kebetulan ketika anak-anak kembali ke kelas, mereka didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi dokumentasi kan selalu dikirim ke saya, dan saya juga saya juga wali kelas, jadi saya melihat anak-anak saya sendiri. Ketika proses pembuatannya tidak ada masalah, mereka ceria, mereka berbagi, ada yang berbagi cat warna. Tetapi ketika minggu depannya itu ketika selesai dikumpul ke saya, semua satu sekolah itu ke 360 anak itu semua dikumpulkan ke saya lihat. Ketika Kamis depannya baru dibacakan. Nah, di situ ternyata momen emosionalnya saya juga tidak menyangka akan seperti itu. Jadi anak-anak beberapa ada yang saya minta untuk membacakan, mengambil sukarela dulu siapa yang mau. Ada yang mau Bu? Ada yang maju. Ada yang mau ya? Tidak dipaksa, mereka maju, mereka ambil kertasnya, saya tumpuk tuh di meja tiket, mereka memilih dan diambil. Ketika momen membaca itulah yang terjadi sangat emosional ya Bu Janda ya. Yang saya tidak menyangka akhirnya satu sekolah jadi meneteskan air mata. Ternyata berat ketika membacakan apa yang mereka tulis dan apa yang mereka itu saya rasa luar biasa dampaknya ke anak-anak modul FKS ini. Iya. Saya juga kemarin sebelum menerapkan ini modulnya baru 2 tahun berjalan. Saya juga mendapatkan pembekalan dari fasilitator pusat. Dan ketika saya menulis surat untukku yang hebat ini, saya mengalami hal yang sama seperti anak-anak murid itu tadi. Karena kita nggak pernah menuliskan
rasa terima kasih kita di dalam selembar kertas untuk diri mengapresiasi diri kita. Iya benar. Selain ke anak-anak, kebetulan saya juga meminta ke beberapa orang guru juga saya minta Guru untuk juga menuliskan. semua guru atau beberapa guru? Ada semua guru sebenarnya, tapi ternyata ketika membacakan ada banyak yang tidak sanggup juga. Akhirnya ada guru bahasa Indonesia, Ibu Ruspina Pasaribu dan Ibu Nurjana yang membacakan suratnya di depan anak-anak. Setelah anak-anak, awalnya anak-anak dulu, jadi kita kan supaya fair ya, Iya. supaya fair. Jadi bukan hanya anak-anak aja yang membuat, tapi Iya. kita guru juga buat juga gitu. Jadi sama. Jadi setelah selesai anak-anak membacakan, tangis-tangisan, momen gurunya. Nah sama gurunya ternyata. Dan saya pun Hebat juga ya. sedih juga. Bu Jana gimana perasaannya ketika menuliskan dan membacakan gitu? Ya kalau saya itu menuliskannya biasa aja Bu. Biasa aja ya. Karena udah biasa nulis skrip Bu ya. Biasa. Skrip drama. Bu Ike menyampaikan belakangan. Dia baca ya, hah? Ya itu ya. Oke, kan nggak mungkin nolak gitu kan. Masa siswa berani gurunya tidak. So, gitu kan. Terbaca. Bait pertama masih oke, bait kedua ya balik badan gitu. Karena kan foto, ya kan di video kan. Terasa itu ada satu teman yang dulu dari belakang gitu. Oh udah suara begitu gitu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi kan Ibu modul ini sebenarnya bisa diadaptasi kemana saja gitu, asal si orangnya, si empunya itu memang niat untuk terbuka dengan dirinya sendiri dan mengapresiasi dirinya sendiri. Karena kan saya membaca dari modul yang disampaikan sama Bu Ike, keren, itu apalagi ya luar biasa. Makanya begitu dibilang sama kita, ayo, gitu. Karena memang dia buat ya, gitu. Siap, buat langsung gitu. Cuman memang ternyata tidak sekuat itu untuk membacakannya, menceritakannya di hadapan semua. Iya, benar sama. Tapi untuk BNN Pusat luar biasa dan Ibu juga luar biasa karena menyampaikan modul ini ke sekolah-sekolah, sangat luar biasa. Karena sampai sekarang ini isu kesehatan mental itu luar biasa harus kita sadari ya Bu ya. Dan kita tidak hanya harus sadarnya itu orang dewasa, ternyata anak-anak remaja ini pun ternyata punya masalah-masalah yang berkaitan dengan mental mereka yang harus sebenarnya di-aware ya, diwaspadai sebenarnya mereka usia dini ini. Ya, mungkin boleh kita spill dikit ya Bu ya, tentang apa namanya ini Bu? Ini masalah ya. Kalau SMP 13 anak-anaknya ada di sini, di 3 ini memang dia tidak dimuat nama ya. Iya benar. Ini 3 kotak mewakili satu angkatan ini ya Bu ya. Iya, kotak mewakili angkatan. Ini spill. Ya, ini mereka menuliskan Anonim ya. Iya, Jadi kita tidak membuka aib ya, kita hanya mengambil beberapa sampel. ya ini mereka menuliskan di sticky notes. Nah ini tadi yang tadi ditulis ada di parkiran kereta. Oke, saya bacakan. Ini saya acak aja. Masalah terberat. Dulu saya pernah kena kasus dikasih uang sama kawan. Katanya itu uang sendiri. Ternyata uangnya itu hasil ngambil uang dari mamanya. Dan akhirnya saya disuruh ganti sama mamanya. Ternyata uangnya itu curian. Oke. Kemudian pengalaman terburuk saya adalah saya pernah jatuh dari motor dan kepala saya bocor. Ini membuat trauma kan. Kayak selalu kena marah orang tua karena mempunyai sifat introvert berlebihan. Dia terlalu pendiam mungkin. Nah ini kadang-kadang sering miskomunikasi antara SMP itu kan dunianya remaja ya pencarian jati diri mereka. Nah itu yang dengan besar. Terkadang anak-anak sekarang sensitifnya luar biasa, merasa bahwa orang tuanya tidak sayang. Padahal sebenarnya orang tuanya
mulai mengajarkan kemandirian kepada Iya, anaknya. Tetapi ketika di posisi anak, dari curhatan anak, mereka merasa oh nggak saya Ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. ini kemarin mungkin ingin menjadi pemain bola yang hebat, tapi masalahnya malas latihan. Itu masalah gimana ya? Ya, masalahnya di diri Sendiri. ini masalah keluarga. Waktu orang tua berantem itu saya merasa sedih. Ternyata ketika anak-anak berantem, Iya, orang tua berantem, itu terdampak yang sangat besar pada diri anak. selingkuh sama Oh, ini dampaknya luar biasa ini kalau anaknya. Iya, cukup 3 kata tapi dalam. Selingkuhan orang tua. itu yang banyak terjadi. Di hal terburuk yang pernah saya lakukan hampir membakar rumah. Hampir dibakar rumah. Sampai senekat itu ya. Ini anak-anak zaman sekarang. Masalah terberat saya adalah saya membeli akun FF 350.000 langsung atau ke sesi. Tapi HP saya di reset, jadi semua hilang. Dia rugi. Dia rugi karena sama Itu jadi masalah juga dalam hidup dia karena Iya, 350 ya. Jangan barangkali ada yang unik gitu. di kelas 9 kayak lebih unik dibandingkan kelas 7. Iya. Kelas 7 takut bongkar aib karena banyak beberapa masih ada pembelian dan itu tergantung dia. Belum berani ngomong walaupun di sini anonim ya Bu ya. Iya, kami yang agak aware untuk menyampaikan pembelian karena kan memang sekolah ramah anak itu kan harus sama sekali tidak ada. Tapi kalau di kelas 9 masalahnya lebih kompleks. Keluarga sih. Lebih pelik lagi masalah dan Kebanyakan dari siswa kita itu adalah orang tuanya banyak bekerja di luar kota. Jadi ada yang anaknya sendiri di kontrakan dengan adik-adiknya. Ayah dan ibunya dititipkan dengan pembantu dan pembantunya tidak menginap di rumah. karena ada pengawasan orang tua gitu ya. Dewasanya tinggal di situ, tapi pembantunya itu hanya sore. Jadi yang terbesar anaknya adalah SMP 9. Dan dia harus menjadi orang tua, semacam Ayah dan orang ibu. tua ya di situ. Hanya dia menuliskan, saya tahu dari tulisannya, masalah terberatnya adalah ketika ibunya kerja. Boleh dilanjutkan Bu Ika tadi masalah lalu ada penulisan untukku yang hebat lalu bagaimana? Ya kalau untuk selanjutnya yang setelah selesai di terakhir saya jadi 2 minggu untuk yang hebat ini jadi 2 minggu. Oh, 2 minggu sendiri untuk pengapresiasian dirinya itu malah 2 minggu. Sampai kemarin itu kita buat ice breakingnya, mereka menyanyikan lagu apa yang sering mereka putar ketika mereka menghadapi masalah. Itu ice breakingnya kemarin seperti itu. Oke. Jadi ketika mereka ada masalah atau lagi jatuh-jatuhnya, keluarganya lagi masalahnya berat-beratnya, saya ke lagu, jadi pakai lagu lah supaya mereka Ini bagaimana maksudnya Bu? lagu ini kadang-kadang kita kalau ada masalah itu seringnya dengan lagu. Iya benar. Beberapa dari mereka itu lagu-lagu yang hits sekarang atau yang membawa perasaan. Jadi kita belajar juga. Jadi setelah selesai membacakan semua kemarin itu baca terlalu. Jadi kan habis tangis-tangis Melalui dari speaker sekolah. Sistem sekolah. oh mereka request lagunya. Kayak Mereka begitu. itu berbaris panjang semua ke 300 anak itu menyebutkan judul lagu yang mereka suka, yang paling disuka didengarkan ketika mereka bermasalah. Dan semuanya bernyanyi itu Bu. Mereka Judul lagu aja. Judul lagunya, Oh, judul lagu aja. jadi kita ambil nanti yang terbanyak, 10 terbanyak itu kita putarkan. Oh, dan kita ini kan bersama-sama atau Iya. gimana? Oh, Iya, jadi yang tadi suka lagu itu datang nyanyi. oh, Jadi seperti apa ya, membangkitkan lagi apa ya dirinya. iya untuk Iya, jadi itu yang awalnya di RTL saya itu harusnya 1 minggu, jadinya 2 minggu karena sesuai dengan situasi. Iya. Saya rasa ini kayaknya perlu dilanjutkan
Jadi saya lanjutkan sampai ke minggu berikutnya ke pengelolaan stres. Stresmu, nah itu saya ambil tema proyeknya seperti itu. Nah, sesuai dengan yang saya terima kemarin ketika pendampingan dari BNN bahwa sebagian besar pengguna narkoba ini karena bujukan, karena stres ya. Jadi kita kemarin menggali sama seperti ketika surat itu saya meminta anak untuk menuliskan ke kertas kecil aja hal apa yang paling membuat mereka stres. Jadi mereka menuliskan kecil begitu, kemudian saya tetap dimasukkan ke dalam kotak tapi sama. Nah saya bacakan rata-rata itu hampir sama. Nah itu seperti games juga saya buat. Jadi ketika mereka menuliskan masalah yang sering membuat mereka stres, saya buat games kemarin di lapangan. Saya atur Ruth dan Rido itu memegang kertas yang berisi ya, Ruth itu iya dan Rido itu tidak. Jadi yang di sebelah kanan itu iya dan tidak, yang sebelah kiri iya. Jadi anak-anak kan Main gamenya sama satu sekolahan ya. sekolahan gitu. Jadi ketika awal saya ingat sekali ada 5 masalah yang saya bacakan secara acak. Yang pertama yaitu kalah game, kalah main games. Ketika mereka bangkit ada yang iya, ada yang enggak. Nah, saya temukan ada beberapa anak laki-laki, ada banyak sekitar 20-an, stay di tempat di lapangan itu duduk di tikar, nggak memilih ya. Sebagian besar sudah memilih ya atau tidak, sama itu bagian ya, sama banyaknya dengan yang tidak. Terus saya tanya, loh Bang, kok nggak milih abang kalau kalah game iya atau tidak? Dengan PD-nya mereka bilang nggak pernah kalah. Jadi saya bingung, oh berarti menang terus. Iya, jadi enggak lah ya enggak lah Neng. Jadi saya rasa anak itu literate ya, dan literasinya bagus karena betul pilihan saya pernyataannya adalah kalah main game. Mereka harus memilih iya atau tidak. Terus dia bingung, ya wajar dia bingung karena memang katanya dia nggak pernah kalah game. Saya bilang gitu, dari sini aja. Masalah kedua waktu itu adalah tidak punya duit. Tidak punya duit. Tidak punya duit itu ada video saya sudah upload. Lari Bu, yang dari tidak lari ke yang ya. Sebagian besar lari ke ya. Ternyata nggak kita aja. Anak-anak nggak punya duit juga stres. Nah itu lebih lucunya adalah gurunya yang tadinya dipikat lari Bu. Iyalah, karena saya juga stres juga nggak ada duit gitu. Sampai masalah itu, nah yang lebih unik itu, saya minta maaf sebelum membacakannya karena itu berdasarkan dari kertas pelajaran matematika. Dan sebagian Matematika. Sebagian besar ke ya, ya saya minta maaf. Ternyata pelajaran matematika buat anak membuat stres. gitu. Tapi ada juga beberapa yang tidak. Makanya saya gali, saya deketin, saya arahkan mic-nya. Kenapa tidak stres? Kenapa yang lain stres? Apa perlu dari kakak supaya mereka juga yang jadinya stres? Mereka menjawab nggak stres memang karena penasaran. Semakin dia sulit, semakin penasaran. Ketika dapat jawabannya, jadi hilang penasaran. Jadi tantangan ternyata mencari jawaban matematika itu untuk sebagian anak yang tidak stres. Nah, terakhir itu adalah masalah keluarga. Ada yang iya, ada juga yang tidak. Ternyata ketika yang tidak saya gali, kenapa tidak stres kalau masalah berantem orang tua. Mereka menjawab tidak pernah. Ada satu anak tidak pernah melihat orang tua. Saya rasa mungkin sangat bijaksana sekali orang tuanya ketika mereka bertengkar, anak tidak tahu. Jadi dia lihat kawannya memilih iya, dia tidak. Jadi itu saya rasa dia tidak pernah melihat orang tuanya berantem. Saya rasa keren sekali orang tuanya menjaga emosi anaknya. Jadi itu awal mula di project Yuk Kelola Stresmu. Nah, project ke lapangan itu selesainya di lapangan. Ketika projectnya di kelas, mereka membuat video tentang hal apa yang mereka lakukan supaya menghilangkan stres. Apa sih yang mereka lakukan untuk menghilangkan stres mereka? Karena ketika jawabannya stres semua jawab. Ya, stres.
Nah, setelah digali apa aja tadi dan sebagian ternyata masalahnya hampir sama yang itu sudah dituliskan. Nah, ketika membuat video, hal apa yang mereka biasanya lakukan untuk menghindari stres mereka atau menghilangkan stres mereka? Nah, itulah proyek di hari Minggu ke-5. Nah, itu videonya proyek, jadi saya nggak tahu ketika pulang sekolah selesai dan bikin. Nah, rata-rata, nah saya suka itu ketika Itu melihat proyeknya pribadi atau terkelompok? per kelompok dia per kelas. Saya buat satu kelompok itu 2 kelompok saja, jadi kelompok perempuan, kelompok. Jadi mereka memvideokan, boleh di kelas, boleh di lingkungan sekolah, di luar juga boleh. Nah, mereka membuat proyek itu. Nah, saya suka sekali dengan jawaban anak laki-laki. Anak laki-laki itu ternyata biasanya mereka supaya tidak stres atau pas lagi stres mereka melakukan apa. Itu saya rasa bagus sekali. Sebagian besar menjawab main bola, main bola, terus cari ikan di paret, kalau mereka kebanyakan sawit, ke kebun sawitnya, baru ngambil rumput di ladang. Jadi ngebolak lah istilahnya. Ya, jadi dia tidak ke gadgetnya. Hanya sebagian kecil anak laki-laki menjawab main games. Nah, istilahnya dialihkan ke games karena mungkin mereka kan masih di SMP 13 itu kan tinggalnya di perkampungan. Jadi saya rasa masih kebanyakan dari mereka itu beraktivitasnya ya layaknya anak laki-laki seusianya, tidak di rumah main game saja. Dan juga cara-cara mereka melampiaskan stres Stres mereka main bola kebanyakan dan cari ikan itu tadi. Jadi saya rasa sehat sekali. Cari ikan di paret. Saya rasa bagus sekali gitu. Artinya mereka tidak terpapar. Dan pertanyaannya kemarin saya selipkan, apakah kalian pernah ketika stres ada orang-orang terdekat yang menawarkan? Saya di situ di proyek pengelolaan stres sudah mulai sedikit memasukkan campaign narkoba ini. Apakah ada yang menawarkan sesuatu atau narkoba atau apa yang ditawarkan? Dan rata-rata menjawab tidak. Sampai ke Kamis berikutnya, itulah yang saya biasanya kalau proyek itu selesai di hari itu, di Kamis depannya itu dibahas. Nah, di Kamis depannya itu dibahas dan mereka cerita kalau saya mulai dimasukkan narkoba di situ, ada nggak yang saya panggil laki-laki ke depan masing-masing kelas perwakilan, kalau ditawari belum ada sama sekali, tetapi mereka pernah lihat orang menggunakan mereka katanya bukan pas lagi menggunakannya, tapi sudah kayak lain karena kan kondisi geografis kami kan SMP 13 itu dekat banget. Iya. Kalau kata penguji tadi ya dengan di 13-nya. Itu dia sangat dekat sekali, saya rasa mereka riskan. Tapi dari pengakuan mereka kemarin belum ada ya. Tapi mereka pernah melihat ada yang keluarga yang sudah. Kalau pendekatan kemarin, kalau merokok, ya mereka mengaku yang laki-laki kemarin ada yang mengaku sudah, ada yang belum merokok sampai tadi. Dan ibu merasa jawaban mereka ini jujur ya? Kalau ada yang jujur, tapi ada yang juga ada yang menutupi. Iya. Kemudian masuklah di situ mulai masuk lagi di yang lain, terbuka ke pertanyaannya, pernah nggak kamu lihat jawabannya tidak. Tapi ketika saya bertanyakan di lingkungannya aman nggak, ternyata memang banyak mereka mengakui ciri-cirinya kita nggak aman. Kita menggunakan narkoba itu kan lingkungannya tidak aman ya. Sering kemalingan ya, curian ya, dan rata memang tinggal mereka itu tidak aman. Jadi data hilang, ada yang hilang, sepeda hilang, ada yang di depan pun bisa hilang. Nah, saya rasa itu sudah indikasi awal. Iya. Jadi mereka, saya diskusi
walaupun memang masih tujuan utamanya proyeknya adalah pengelolaan stres. Di minggu itu di pengelolaan stres kita main TikTok bagi di lapangan semua sama dengan kepala sekolah. Karena kita juga ikut zaman ya Bu ya. Karena di P5 itu pengembangannya kan kebijakan global dan mengikuti tren sekarang. Nah, supaya mendekati anak, kita TikTok kan waktu itu. Gitu kan bareng mereka semua. Jadi menambah kekompakan satu sekolah. Salah satu apa ya hal untuk yang bisa dilakukan menghindari stres saat ini ya TikTok kan Iya. ya Bu ya. Jadi itu nah mereka suka masuklah di situ hiburannya tapi tidak ada unsur pendidikan. Oke, lalu untuk pembuatan poster yang sudah dilakukan oleh kelompok atau apa saja? Oh iya, pembuatan poster itu di minggu terakhir. Itu di dua minggu terakhir itu sudah masuk karena tadi dari yang awal sudah dikuatkan, dirinya sudah dikuatkan sampai di akhir baru masuk akhir baru mereka mencari tahu tentang narkoba, presentasi tentang narkoba sampai membuat poster anak-anak project terakhir. Jadi dia makanya saya suka dengan modul RTS yang ini, anaknya dikuatin dulu. Bukan tiba-tiba langsung kita ngomong, narkoba nggak boleh loh Nak. Jadi kan dari awal anaknya dikuatin dulu, kemudian di pengelolaan dirinya, stresnya, sampai dia keluarkan, kita arahkan. Di narkoba itulah saya kasih dia supaya asik dia. Oke. Itu awal mula itu pantun, saya ada ide kan dulu saya juga pernah bullying, saya pakai lagu ini kebenaran dia. Ini pakai apa ya? Saya pikir kalau pantun kayaknya lebih asik. Nah awal mula itu di lapangan tiba-tiba gurunya dulu saya briefing, bisa cari pantunnya. Baru anaknya buat kelompok dulu di lapangan. Baru itu no handphone. Jadi kreasi pantunnya dari mereka sendiri. Itu nggak boleh pakai handphone. Memang kreasi membuat pantunnya. Intinya ada bahaya no. Saya kasih waktu sekitar 10 menit diskusi, baru tampil sendiri. Itu masih per kelas atau per siswa? Itu di lapangan. Itu di lapangan. Satu kelompok sekitar 4 orang. Boleh sekelas, boleh beda kelas. Jadi mereka buat kelompok, buat pandan. Jadi apa yang Ibu bangun di sini adalah mengkreasikan antara modul dan juga dengan kondisi siswa saat ini, benar ya Kak Bu? Jadi kita nggak melulu tentang narkoba ini tentang jadi ada kreativitas saya lihat di sini yang sangat-sangat luar biasa dengan mengintegrasikan modul dengan dikreativitaskan lagi dengan apa dan juga ada kesetaraan antara guru itu tadi ya. Jadi guru juga harus punya pengalaman yang sama. Ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya. Implementasian modul sigap di sekolah SMPN 13 kendala-kendala apa saja yang Ibu lihat? Ada tidak kendala yang berarti atau smooth aja, lurus aja, bagaimana? Ya, terima kasih. Alhamdulillah dari proses perencanaan RTL-nya sampai ke implementasinya kemarin, sampai pendeklarasian, alhamdulillah semua berkolaborasi bersama dengan baik. Jadi dalam pelaksanaannya saya tidak menemukan kendala karena dari awal saya sudah berkoordinasi di awal. Komunikasi itu tetap kita kedepankan di 13 karena dari awal ide awal mungkin dari saya, tapi setelah itu saya kembangkan ke lingkungan karena kita juga ada FGD di sekolah, forum diskusi guru-guru setiap minggunya. Jadi di situ saya rencana ke depan kita kerjasama dengan guru pelajaran. Jadi guru sudah aware dari awal, jadi mereka juga mendampingi anak-anak dengan seksama. Kemudian saya membuka kalau memang ada masukan kita mau dipakai apa ya. Nah alhamdulillahnya selama perkembangan dan basket RTS ini semua bekerja sama dengan baik dari segi guruknya, dari segi anaknya juga. Tadi karena kita melihat perkembangan sekarang,
Jadi saya ngambilnya dari situ. Nah, jadi dari apa sih yang lagi tren sekarang? Nah, itu saya lakukan seperti itu. Jadi istilahnya kita penting sih yang kita bawa ini, tapi tidak pernah penting. Jadi kita pakai cara seperti itu, jadi semua bekerja sama dengan baik, dan pihak sekolah, dari pihak anak-anak semua. Balik lagi ke Bu Jana. Kemarin kita juga ada pendeklarasian anti narkoba di SMP 13 bersama dengan teman-teman dari staf BNN yang lihat ke SMP Negeri 13. Kenapa sih deklarasi ini penting? Kenapa sih harus dilakukan? Yang tidak mungkin tidak hanya di SMP Negeri 13, mungkin di SMP ataupun di sekolah lain. Ya, terima kasih Mbak Ibu. Kenapa deklarasi ini penting? Karena kami sepakat gitu ya. Saat kita mau tanda kutip berperang atau kita mau melindungi ya Bu ya. Karena kan memang dari awal kita sepakat SMP Negeri 13 harus menjadi sekolah aman, nyaman dan bebas dari narkoba dan segala macam hal yang negatif. Jadi kalau kita tidak deklarasikan itu, maka orang tidak tahu kalau kita sedang berjuang menyelamatkan anak bangsa. Jadi kami tidak mau muluk-muluk membersihkan lingkungan kami, tidak. Kami hanya ingin anak yang dititipkan ke kami itu kami lindungi. Datang dia dalam keadaan baik, pulang juga dalam keadaan baik. Walaupun ya pasti ada hal-hal negatif di saat mereka ada di luar, gitu ya, di luar rumah sekolah ibu ya, tapi kami berusaha menenangkan anak mereka. Dan deklarasi adalah salah satu cara meyakinkan kepada anak-anak dan kepada seluruh warga sekolah, termasuk itu kepada orang tua dan keluarganya, bahwasannya SMP Negeri 13 termasuk salah satu garda terdepan melindungi generasi kita itu dari bisa ditiru untuk sekolah-sekolah lainnya di Kota Bijay ya, bagaimana SMP Negeri 13 ini mendeklarasikan sekolahnya. Nah, izin bilang ya Bu ya. ya silakan Bu Ika boleh sambil minum sambil saya cari lagi pertanyaan. Nah, Bu Ika, kita sudah melatih fasilitator yang berasal dari anak-anak remaja ya. Mungkin ini tujuan utamanya adalah karena fasilitator yang berusia sama dengan anak-anak remaja ini mungkin lebih bisa mendekati teman-temannya. Sudah kita latih selama 3 hari bersama dengan mentor yang kita undang ya, dan khusus dengan yang berasal dari praktisi diri dan praktisi di narkoba. Nah, bagaimana pendapat Bu Ika pada remaja yang sudah kita latih ini? Untuk peningkatan apakah bagaimana Bu Ika? Ya, saya sangat berterima kasih sekali karena 2 anak kami terpilih menjadi fasilitator. Ya, namanya boleh tahu Bu Ika? Iya, yang pertama dari kelas 8 dan Bang Rido, dan saya ambil memang dari kelas 7 dan kelas 8 karena supaya lebih lama di sekolah dan peringkasnya lebih lama juga di sekolah dan tahunan. Ya memang saat ini di sekolah kita pendekatan ke teman-teman itu lebih enak karakternya sendiri. Tutup sebaya kalau di pendidikan kita ada tutup sebaya. Jadi terkadang ketika guru yang menasihati terus agak sulit mungkin menerimanya. Tapi ketika temannya dengan bahasanya, dengan cara mereka itu lebih efektif. Jadi saya rasa saya sangat mendukung sekali atas ini. Pendekatannya tidak lagi dari yang dewasa ke mereka, tapi dunia mereka. Bahasa mereka, pendekatan mereka. Jadi mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan ketika temannya mulai nih ada gejala masalah. Jadi saya rasa saya sangat mendukung sekali program ini, dan saya rasa kalau bisa lebih banyak lagi. Kalau tahun ini 2 dan mudah-mudahan tahun depannya lebih dari 2. Jadi peminatnya lebih. Karena artinya mereka kan menjadi tokohnya di sekolah. Nah, Kenapa mereka akan melihat, dan sampai saat ini mereka kontribusinya sangat baik dengan kegiatan positif, terutama ekspor yang mereka geluti sekarang, dan itu kan akan berdampak dan dilihat oleh teman-teman mereka. Jadi
mereka sudah mempraktekkan ke diri mereka sendiri dan teman-temannya lihat. Jadi itu lebih efektif saya rasa sesuai dengan program MTS. Jadi sekarang kita itu guru punya peran ganda selain mentransfer ilmu, belajar, terus mendampingi anak. Nah itu yang kurang dari Ternyata tugas guru nggak hanya sebatas dari jam setengah 8 sampai jam 12 ya Bu ya. itulah itu gunanya P5 sekarang. Jadi ada sesi kita. Di situ hari merdeka kami bilang itu biasa 13 Kamis itu adalah hari kemerdekaan bos. Kita belajar, tapi belajar yang tidak duduk terpaku menulis. Kita bisa belajar dengan cerita makawal sudah ada yang pelajari, belajar komunikasi bagaimana mereka menyampaikan pendapat di depan teman-temannya, itu juga pelajaran. Bahkan di hari Kamis itu diawali dengan sarapan bersama. Setiap hari Kamis Harus bawa bekal dari rumah. kontak wajib. Oke, berarti P5 di SMP Negeri 13 pada hari Kamis itu full satu harian. Satu harian. Oh, Jadi satu harian. itu di situ kita berdasarkan proyek yang ada sesuai dengan tema yang diberikan oleh pemerintah. Kita koordinator mengkreasikan. Jadi itu saya bilang surprise. Jadi pembelajarannya besok apa yang itulah tarian mereka. Dari hari Senin mereka sudah nanya. Jadi kita akan ini. Oh. Jadi untuk proyek yang tahun ini yang tema 1 itu sekolah nyaman tadi. Awal mula itu di hari pertama, minggu pertama, Kamis pertama itu tak kenal maka tak sayang. Itulah awal mula anak kenalan. Itu saya ambil itu karena biasanya kalau kita di sekolah karena baru itu kan di seni sama seniornya. Yang sudah kelas 9 merasa sudah senior. Maka di situ di momen kelima itulah tak kenal maka tak sayang. Itu saya kasih game satu kelompok harus beda kelas. Oh, tidak dulu dari kelas 7 di kelas 7 Iya. aja. Jadi mereka kalau pas waktu itu beda baju olahraganya beda, pakai baju olahraga dan baju olahraga itu kan beda-beda. Kelas 7 itu hijau, kelas 9 orange, kelas 8 biru. Oke. Jadi satu kelompok 3 harus beda warna. Kalau beda warna mereka kenal. Jadi kelompok Jadi sekolahnya membaur juga ya Bu ya di pelajaran B5 itu. iya di situ memang kita makanya begitu kepala sekolah mendapat program RTS ini dari BNN, Bapak langsung menegaskan saya, oh ibu saya namun kayaknya lebih cocok itu dimasukkan ke P5. Jadi tahu Bu nama kepala sekolahnya Bu. Bapak tua marhum Iya, mudah-mudahan Pak Tua menonton tayangan ini ya Pak. Iya, ini awal ini memang dari Iya. kepala sekolah yang kayaknya lebih ini akan berdampak itu kalau di P5. Jadi kita bebas berkreasi. Makanya saya punya waktu panjang untuk implementasian ini. Iya, benar-benar sangat baik sekali ya. Ada ide dari kepala sekolah untuk membuat P5 full di hari Kamis. Jadi kreativitas gurunya juga terasa ya Bu. Iya, Itu setiap minggunya itu berdasarkan dari Bu Ike sendiri idenya atau bergantian? Kalau proyeknya untuk modul di P5 itu memang awal itu saya. Tapi untuk penghabisannya kan saya diskusi, saya kembangkan, oh kita buat ini. Itulah kawan memberikan ide. Akhirnya yang saya kasih mungkin segini jadi berkembang, jadi lebih lengkap. Jadi itu jadi lebih asik. Mungkin saya kasih ini awal mula memang saya karena koordinator 1 itu saya. Jadi setelah itu saya lempar ke wakil kepala sekolah, ke bapak kepala sekolah, ke guru-guru karena yang mengawasi anak-anak nantinya itu semua. Berarti itu dirapatkan di dalam forum FGD yang minggu itu Iya, tadi baru iya. kita terapkan. Iya, minggu depan kita buat ini. Jadi gini. Nah, disambut. Oh, kalau begini lebih baik pakai yang ini. Ya. Jadi kayak seperti tadi minggu depan kita mau udah mulai nih sosialisasi narkoba. Itu lebih enak, lebih asik tuh kalau pakai pantun. Nah, biasa saya tolong ya ibu-ibu disiapin pantunnya satu. Jadi sebelum ada diskusi kita udah siap duluan, Iya. dihafal. Jadi kita nggak ngeblank gitu ya. Iya, jadi saya udah
kemampuan. Jadi anak melihat, oh gurunya duluan loh. Jadi harus dihafal. Makanya gurunya banyak PR. Bisa kita ngapain? Atau misalkan kita gerakan. Gurunya saya kasih briefing duluan. Ini dilatihin ya 2 hari sebelum, 3 hari sebelumnya. Jadi Gerakan apa yang harus dilakukan? jadi pada saat kita semua gurunya saya aja, guru kerja, semua kepala sekolah juga. Jadi kan kompak. Jadi guru-guru di SMP Negeri 13 ini pun ternyata guyup juga ya orangnya ya. Dan berdiskusi setiap minggu tentang apa yang harus dilakukan dalam pelajaran K5 ya. Sangat luar biasa sekali ya. Kompakan dari semua elemen yang ada di SMP Negeri 13. Saya rasa itu semua harus dikasih apresiasi pada teman-teman yang ada di ruangan sini. Boleh kasih tepuk tangannya. Terakhir, mungkin boleh Bu Ika atau Bu Jana membacakan satu surat tentang buatku yang hebat yang sudah ditulis ya, yang dibawa contohnya kemari sebagai penutup. Mudah-mudahan nggak bikin kita mewek ini ya pemirsa yang sudah menonton. Jangan-jangan saya bawa kemarin yang untuk bacain. Silakan Bu Jana ya. Oke, jadi ini asli dari anak SMP Negeri 13. Di belakangnya ada satu tuh. Bumi memiliki banyak orang hebat, kamu salah satunya. Namun itu tidak disebutkan sekarang. Penulisnya adalah Azra. Untukku Azra yang hebat kelas 91. Tidak semua usaha itu dipermudah, tapi semua yang berusaha pasti akan mudah. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang harus dilakukan adalah berjuang untuk menyelesaikan perang dengan diri sendiri. Sky, langit memberikan kita ruang untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk menggapai cita-cita yang tinggi, karena di sanalah kita tumbuh. Dia membuat beberapa potongan. Kamu adalah orang yang paling berharga untuk dirimu sendiri. Kamu mempunyai banyak potensi yang harus kamu raih selama hidup ini. Maka kamu harus selalu bersikeras dan tidak menyerah. Kamu punya tujuan untuk hidup ini, untuk hidup ini, dan hidup ini tidak selalu mulus untukmu. Yakinkan dirimu dan percaya pada kemampuanmu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 5. Setiap matahari dia membuat ada sunset. Jadi kalau depannya itu ada sky, langit, belakangnya dibuat sunset, mungkin ada sesuatu hal. Sunset, setiap matahari terbenam adalah pengingat bahwa kegelapan tidak pernah abadi. Sunset mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu cemerlang dan bersinar. Jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain. Jika salah, perbaiki. Jika gagal, coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Semangat, tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa masalah. Kutipan-kutipan, tapi yang saya pribadi mungkin tidak akan bisa mengutipnya. Luar biasa jahat. Keren. Itu benar. Oke. Suratku, aku yang hebat. Ririn Tri Anggra ini kelas 91. Dalam bentuk tulisan, hai kamu, pasti capek banget ya jadi kamu. Capek pura-pura senang, capek nangis sendirian, capek nahan marah, capek banget. Sering banget gak sih mikir banyak, kenapa sih hidup aku banyak sedih-sedihnya? Coba tarik nafas pelan-pelan dulu yuk. Sekarang aku mau bilang sama kamu tuh hebat banget loh. Karena kamu udah mau coba bertahan walaupun susah. Makasih ya kamu, apapun yang kamu rasakan itu penting loh supaya kamu bisa bahagia seutuhnya. Aku harap kamu juga bisa bilang makasih ke diri kamu setiap hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Buke dan Jana yang sudah hadir ke
podcast yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan Bu Ika dan Bu Jana tetap semangat ya menularkan virus-virus kebaikan kepada anak didik kita maupun kepada teman-teman rekan satu pekerjaan ya. Semoga sukses Bu Ika dan Bu Jana dalam pekerjaan. Boleh sedikit nambah? Boleh Bu Jana. Sering-sering buat kegiatan Bu, sering-sering undang sekolah-sekolah, jadi sekolah-sekolah bisa mengembangkan dan bisa mensinergikan antara program DNN dan program pendidikan, dinas pendidikan. Jadi kami para guru sebagai garda terdepan seperti punya backupan. Artinya kami bisa mengembangkan kemampuan. Jadi banyak guru-guru di sekolah kita yang di SMP kita yang luar biasa seperti Bu Ika dengan ide-idenya yang bagaimana setiap saat, setiap minggu gitu ya Bu ya, yang dikomunikasikan kepada kami para guru. Mungkin itu saja ya Bu ya. Jadi artinya jangan bosan mengundang kami dan memberikan edukasi yang sangat positif kepada anak-anak kami biar kami sedikit terbantu dalam menjaga anak-anak penerus bangsa kita. Itu saja. Baik Bu Ika. Terima kasih Bu Ragi dan PNN-nya sudah memilih kami. Alhamdulillah tahun ini bisa bekerja sama dan saya rasa tahun-tahun ke depannya juga lebih baik lagi. Ya, sebentar kita jalin kerjasama Iya. karena kita wajib ya Iya. antara BNN dan sekolah-sekolah. Terima kasih. Dah.